Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum min jadid fi qanat Bahasa Adab TV. Al-yawma insyaallah sanadrusu al-mufradat min maqalah wa hiya al-fikratu biduni tanfidin la qimata laha. Ide tanpa implementasi tidak ada artinya. Idea without action is nothing. Baik, sekarang kita bahas mufradat daripada maqalah ini atau pepatah ini. Yang pertama adalah fikratun. Fikratun itu adalah pikiran atau ide. Jamaknya adalah afkarun. Fikratun jamaknya afkarun. Fikratun jamaknya afkarun. Kemudian dia punya sinonim, dia bersinonim dengan ro'yun. Ro'yun bersinonim dengan ro'yun. Jamak dari ro'yun adalah arau. Arau, ya, arau. Pikiran atau ide. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ide itu diartikan sebagai sebuah rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Ide, al-fikrah, pikiran, yaitu rancangan yang tersusun di dalam pikiran. Ide juga bisa berarti gagasan atau cita-cita. Ya, al-fikrah atau ra'yun berarti rancangan yang tersusun yang ada di dalam pikiran. Kemudian berikutnya biduni, tanpa. Biduni artinya tanpa atau tidak termasuk. Biduni ini sama dengan mintuni atau duna. Ya, duna tanpa, mintuni juga tanpa, biduni juga tanpa. Kemudian biduni tanfidin. Tanfidin ini penyelesaian atau pelaksanaan atau implementasi atau pemenuhan. Tanfid ini merupakan bentuk masdar dari kata nafadha yunafidhu, yang artinya menyelesaikan atau melaksanakan atau mengimplementasikan atau mulai berlaku atau menerapkan. Tasrifnya adalah nafadha yunafidhu nafid. Al-masdar tanfidun fahuwa munafidun wa dhaka munafadun. Nafadha yunafidhu nafid. Al-masdar tanfidun fahuwa munadzifun wa dhaka munazzafun. Munaffadun fahuwa munaffidun wa dhaka munaffadun. Nafadha yunafidhu yunafid. Al-masdar tanfidun fahuwa munaffidun wa dhaka munaffadun. Ulang, nafadha yunafidhu nafid. Al-masdar tanfidun fahuwa munaffidun wa dhaka munaffadun. Kemudian implementasi itu tadi apa? Implementasi tanpa pelaksanaan. Ya, tanfid berarti tanpa implementasi atau tanpa penyelesaian, tanpa pemenuhan, gitu ya. Itu sama saja dengan tanpa artinya, gitu ya. Jadi ya, tanfid, pelaksanaan, implementasi atau pemenuhan. Kemudian la-nya itu la tadi la qimata laha. La-nya adalah la nafiyah lil jinsi. Dalam kaidah nahwu, ya, apabila ada la nafiyah lil jinsi, itu huruf la yang meniadakan jenis, ya, la nafiyah lil jinsi. Apabila ada la nafiyah lil jinsi, la nafiyah itu gampangnya kalau kita mengartikannya dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Jika tidak ada apa, gitu ya, isim, tidak ada kata jika tidak ada a, gitu ya, itu namanya la nafiyah li jinsi. Dan apabila la nafiyah li jinsi ini bertemu dengan isim nakirah, maka dia dinasobkan tanpa tanwin, dan isim nakirah tersebut disebut dengan isim la. Itu ya, isim la. Jadi la-nya tadi la
la lanya la nafiyah li jinsi. Kemudian bertemu dengan kimata, ya, kimatun ini artinya adalah nilai, harga, tanggung jawab, arti, penting, tarikh, bisa biaya. Di sini kita artikan yang lebih tepat adalah arti, tidak berarti, ya. Kimatun jamaknya kiyamun. Kimatun jamaknya kiyamun. Kimatun berharga atau berarti, jamaknya kiyamun. Dia bersinonim dengan kata samanun, harga. Kam samanu hada, berapa harga barang ini. Kam samanu hada, samanu, dia bersinonim dengan ini, As-samanu ini punya jamak asmanun atau asmanun, ya. Samanu punya jamak asmanun atau asmanun wa asmanun. Juga bersinonim dengan kata syi'run, jamaknya asy'arun. Jadi tidak ada artinya. Nah, arti itu apa? Arti dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada artinya atau tidak berarti dia tidak berfaedah atau tidak berguna, tidak mengandung maksud apa-apa, begitu, ya. Jadi kalau al-fikratu sebuah ide, ya, yaitu rancangan yang ada di dalam pikiran, biduni, tanpa tanfidil, pelaksanaan, tanpa implementasi, ya, la qiyamata, tidak ada artinya, maka tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Laha, terhadap hanya kembali ke fikroh, tidak ada gunanya bagi, tidak adanya bagi pikiran yang sudah dirancang di dalam pikiran, tidak ada gunanya terhadap rancangan yang ada di dalam pikiran. Makanya di sini ada satu gambar, ya, di mana ada 3 orang yang terjebak di laut, ya. Dia terjebak di laut, masing-masing kebetulan dilengkapi, kebetulan sama-sama membawa payung, gitu, ya, membawa payung. Nah, yang 2 orang ini payung ini masih dalam pikiran bahwa mungkin payung ini bisa dijadikan sebagai pelampung, ya. Jadi payung ini yang 2 orang masih dalam pikiran, ya, masih dalam pikiran bahwa payung ini bisa digunakan untuk pelampung. Sementara temannya yang satunya lagi, dia tidak hanya sebatas punya ide bahwa payung ini bisa dijadikan pelampung, tetapi yang satu ini sudah mengimplementasikannya, begitu. Jadi sudah mengimplementasikannya, payung sebagai pelampung, dan akhirnya temannya yang mengimplementasikan gagasan itu selamat, begitu. Walaupun yang 2 orang ini bisa jadi punya pikiran bahwa menurut akalnya dia, bahwa payung yang dia miliki ini tidak bisa digunakan untuk sebagai pelampung, tidak kuat menahan beban. Hanya selalu berpikir saja bahwa payung ini pasti tidak kuat. Payung ini pasti tidak kuat. Tetapi yang satu dia tahu bahwa payung ini nggak kuat, tetapi barangkali nggak kuat. Kalaupun nggak kuat, sama saja, gitu. Sama saja dengan dia nggak menggunakan, dia juga akan tenggelam. Misalkan dia tidak mencoba, dia juga akan tenggelam. Dan dia tidak menggunakan akan tenggelam, dan menggunakan kalaupun memang tidak mampu menahan, maka dia juga akan tenggelam. Maka pilihannya 2, mencoba atau tidak mencoba. Karena kalau tidak mencoba, kita nggak tahu bahwa payung itu bisa digunakan untuk pelampung. Dan ternyata apa yang ada di gagasannya dia implementasikan, dan payung itu bisa menahan beban dia. Akhirnya dia selamat. Sementara temannya yang gagasannya, idenya hanya ada dalam pikiran tanpa dilaksanakan, dan dia akan tetap tenggelam seperti itu, dan dia akan tetap terlambat. Baik, ini adalah gambar serta makalah yang sangat baik bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semuanya
ketika kita punya ide, maka ide itu langkah demi langkah harus kita realisasikan. Walaupun langkah itu kecil-kecil, tetapi justru dengan langkah kecil-kecil itu kita akan sampai kepada gagasan yang akan kita tuju. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada penjelasan dari kami yang salah, silahkan tulis di kolom komentar agar teman-teman yang mendengarkan video ini mendapatkan pemahaman yang betul. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.